channel. Kalau misalnya kalian baru gabung ke channel ini, perkenalkan aku Dita Fitria. Nah, oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, di video ini aku bakalan kayak sedikit review gitu tentang Tway Cake bedak yang lagi banyak berseliweran gitu di TikTok aku. Sebenarnya ini kayak aku baru pertama kali nyobain produk dari brand ini. Kayak aku baru kenalan gitu pas di bedaknya ini. Nah, daripada lama-lama langsung kita mulai aja videonya ya. Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa aktifin lonceng YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, oke teman-teman, siapa coba di sini yang kayak baru tahu gitu atau yang nggak tahu dari produk makeup dari si makeup ini? Nah, sebenarnya aku jujur banget, ini aku kayak baru tahu tuh pas lagi dia itu berseliweran di TikTok tentang kayak ada beberapa influencer TikTok gitu yang nge-review si makeup yang Acne Cover Smooth Tway Cake ini. Dan aku lihat di videonya tuh kayak oke banget gitu bedaknya, dan makanya aku penasaran banget nih untuk cobain bedak ini. Oke, sebelum kita mulai langsung ke tes ketahanan, kita review sedikit aja karena mungkin dari kalian juga belum ada yang tahu tentang brand dari si makeup ini. Jadi menurut aku kalau dari packagingnya dia itu simple banget ya, dia itu warnanya tuh kayak warna pink soft gitu. Kalau di kamera kayaknya terlalu ini, nanti aku bakalan langsung bikin aja video beberapa detiknya untuk kalian bisa langsung jelas gitu ya lihat dari si packaging si makeup ini. Nah, untuk ininya juga dia itu kalau dibuka kacanya lumayan agak besar. Cuma di sini aku belum dibuka karena ini baru beberapa minggu juga aku pakai. Tapi di sini udah kelihatan ya, ini bedaknya udah aku pakai itu. Terus seperti biasa juga di sini juga sama aja kayak ada sponsnya gitu. Tapi menurut aku si sponsnya itu lumayan enak loh guys, karena dia itu lembut gitu dan kayak ringan gitu loh. Nih, ini juga udah aku pakai si sponsnya, dan di sininya juga seperti biasa kayak ada lubang-lubang untuk biar ada sirkulasi untuk si sponsnya juga. Nah, lanjut aja kita langsung pakai si bedaknya. Ini sebenarnya kondisi mukaku itu aku udah pakai complexion yang biasa aku pakai, makanya aku bakalan ngeh banget kalau misalnya bedak ini tuh kayak nggak cocok atau kayak nggak match gitu loh sama complexion aku. Nah, kita langsung pakai aja bedaknya. Nah, aku bakalan pakai yang sebelah sini aja dulu karena sebelah sini juga ada kekurangan di mukaku. Jadi kalian bisa lihat ya, dia bakalan nge-cover dengan sempurna nggak gitu. Sebenarnya complexion aku tuh ini aku nggak pakai foundation, cuman aku pakai BB cream aja, jadi nggak ada kayak coveragenya gitu loh. Nah, ini perbedaannya, sebelah sini aku udah pakai bedaknya dan sebelah sini aku belum pakai. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari lighting kayaknya ya lumayan lah agak keterangan ya. Tapi kalau misalnya aslinya itu warna si custard chalk ini tuh warnanya tuh kayak pas banget di kulit aku. Nah, aku bakalan langsung zoom aja supaya kalian bisa lihat langsung detailnya gimana, apakah dia bisa menutupi pori-pori aku secara maksimal. Nah, ini kayak gini. Tapi kalau misalnya kayak ngeblurin banget gitu ya si pori-pori di sini, ini masih agak kelihatan sedikit ya. Cuman ya lumayan lah agak tersamarkan. Kalian bisa lihat kan ya, tuh. Terus untuk segi coveragenya juga dia nggak yang full coverage gitu, karena dia juga kan bukan powder foundation juga. Tapi dia bisa menutupi ya, menyamarkan sedikit lah luka yang ada di muka aku ini. Terus yang aku rasain juga dia emang cukup halus ya bedaknya, kayak dia itu langsung ngeset gitu loh. Terus dia juga gampang di tap-tapin gitu ke muka, nggak yang susah untuk di blend juga gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kalian mungkin tadi nggak secara detail bisa lihat gitu ya. Untuk aku pas lagi aplikasiin bedaknya ke muka, ini kondisi muka aku tuh agak lumayan ada pori-porinya ya. Dan aku langsung pakai aja biar kalian bisa lihat.
dan nilai sendiri gitu gimana untuk dia bisa menyamarkan pori-pori, terus bisa menutupi kayak kekurangan yang ada di hidung aku juga nih, kayak ada noda-noda hitam. Nah, kalau misalnya kayak bekas jerawat gitu, dia nggak bisa langsung nutup gitu ya, kelihatannya ini masih kelihatan bekas jerawat aku di hidung aku. Nah, ini tuh ya. Nah, teman-teman, di sini aku udah pakai full dari muka sampai leher juga. Ini yang aku bilang tadi juga, muka tuh bener-bener kerasanya ringan banget, kayak nggak terlalu dempul banget juga. Aku juga emang sengaja makanya juga nggak yang terlalu over juga. Cuman di sini yang aku bilang tadi, untuk segi dari coveragenya, dia itu nggak yang full coverage gitu. Yang aku lihat kayak di video TikTok kan rata-rata kayak full coverage gitu ya. Dia itu kayak medium to coverage gitu, karena dia itu belum bisa menutupi kekurangan yang ada di muka aku itu secara optimal. Kayak yang bekas jerawat, terus kan yang di sini, terus yang bekas ada tekstur muka juga, dia yang nggak terlalu menutupi banget, tapi bisa menyamarkan. Nah, mungkin kalau misalnya permasalahan kulit kalian itu yang nggak terlalu banyak, kayak misalnya bekas-bekas jerawat juga yang nggak terlalu menonjol gitu, ada teksturnya, mungkin si bedak ini tuh bisa menyelamatkan kalian kalau di saat kalian itu lagi males make upan gitu ya. Cuman pakai moisturizer terus pakai bedak ini untuk sehari-hari juga oke banget sih. Aku udah sering pakai juga dia. Kalau misalnya aku lagi mager gitu ya, makeup yang nggak mau tebal-tebal, cuman pakai moisturizer sama bedak ini juga, dia lumayan agak bisa membuat muka aku itu lebih agak flawless gitu daripada kayak biasanya. Tapi menurut aku dari harganya yang beneran affordable banget, ini harga cuma 70 ribuan aku beli di TikTok Shop. Dan menurut aku ini kayak worth to buy banget sih untuk kalian yang emang pengen pakai bedaknya kayak secara untuk sehari-hari aja, untuk daily doang, yang nggak mau ribet-ribet, kayak yang nggak mau pakai bedak yang dempul banget gitu kayak powder foundation. Karena jujur aku tuh suka banget sama bedak powder foundation, cuman ya kalau misalnya untuk sehari kan kayak terlalu dempul banget gitu ya, itu untuk dipakai kayak kita lagi keluar, lagi jalan, atau lagi ke undangan juga gitu. Tapi untuk sehari-hari emang enak pakai bedak two-way kick, karena yang aku bilang tadi, dia itu walaupun nggak full coverage, tapi dia itu ada coveragenya gitu, walaupun dia dikit gitu ya coveragenya. Nah, kalau misalnya untuk jerawatan, yang kayak jerawatan gitu, aku nggak bisa menyimpulkan bedak ini tuh cocok banget untuk orang yang misalnya kulitnya itu berjerawat. Karena jujur aku kulitnya juga nggak terlalu berjerawatan banget, cuman ada beberapa jerawat aja gitu. Kan aku tertariknya itu ya dari segi yang two-way-nya itu, yang full coveragenya itu loh, yang kayak di TikTok yang berseliweran, makanya aku beli dia. Tapi sejauh ini ya lumayan lah, aku lumayan kayak bisa menerima dia gitu untuk bedak sehari-hari aku. Karena yang aku bilang tadi, dia itu ringan juga dipakainya, nggak dempul banget. Terus untuk coveragenya juga lumayan ada. Nah, oke teman-teman, di sini aku bakalan lanjutin aja dulu makeup aku, nanti aku bakalan balik lagi. Oke teman-teman, aku udah selesai makeupannya. Ini makeup looknya kayak gini, menurut aku oke banget ya. Ini padahal aku cuman pakai complexion, cuman BB cream doang. Tapi lumayan lah kalau misalnya di full makeupin, ini bener-bener kelihatan mukanya tuh kayak flawless dan glowing. Tapi tenang, ini masih kayak fresh look gitu karena baru juga makeupan. Tapi kita langsung nanti uji ketahanan aja, karena aku udah bikin videonya juga. Jadi kalian tontonin sampai akhir ya, gimana update-nya aku beberapa jam ke depan pakai bedak dari si makeup yang two-way kick ini. Halo teman-teman, di sini aku bakalan update pemakaian aku setelah aku pakai bedak si makeup ke seluruh muka aku sampai leher juga. Sekarang kurang lebih jamnya itu jam 9.15 dan ini hasilnya. Untuk saat ini bedaknya masih oke banget ya, nggak ada kayak yang
apa namanya, pori-pori juga tertutupi gitu kan. Muka masih super duper flawless and glowing juga. Tapi nanti kita bakalan lihat beberapa jam ke depan di tes ketahanan ini, apakah dia bakalan berminyak gitu di muka aku. Karena kan kulit aku itu kan normal tuh oily ya. Jadi aku tuh pasti bakalan berminyak di area T-zone aku kalau misalnya bedaknya tuh kayak nggak cocok gitu di muka aku. Nah, ini tuh aku udah pakai complexion yang emang biasa aku pakai, jadi aku pasti bakalan tahu banget kalau misalnya bedak ini tuh kayak gimana gitu kinerjanya. Nah, makanya stay tune terus di update selanjutnya ya. Halo teman-teman, di sini aku mau update kondisi muka aku setelah aku kurang lebih pakai 3 jam si makeup bedaknya. Ini kayak gini kurang lebih. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat di kamera, kondisi mukaku yang di area T-zone-nya itu udah lumayan berminyak ya dalam 3 jam pemakaian. Tapi di sini aku belum touch up sama sekali. Terus aku juga dari tadi udah aktivitasnya lumayan padat, kayak ngurus anak gitu kan, beres-beres rumah juga. Jadi ini bener-bener kondisinya tuh dalam keadaan yang keringetan banget gitu mukaku. Tapi kalau misalnya di touch up ini ya sama aku, terus sama oil paper juga aku tap-tapin, ini pasti bakalan oke banget. Cuman di sini dia udah kayak nge-crack ya di bagian mata tuh, kalian bisa lihat ya. Tapi di sini belum. Cuman parahnya sih di area T-zone aku yang udah lumayan berminyak. Kayaknya kalau misalnya aku tekan kayak gini juga sih bedaknya juga bakalan keangkat gitu. Tapi selama ini sih aku masih oke-oke aja sih. Tinggal aku kalau misalnya mau di freshin lagi mukanya tinggal touch up. Nanti aku bakalan update lagi beberapa jam ke depan untuk kondisi muka aku kayak gimana yang tanpa touch up sama sekali. Halo teman-teman, ini update aku sekarang jam 4:30, kurang lebih udah 7 jam aku pakai bedak si makeup ini. Ini update-nya. Nah, kalau misalnya dilihat dari kondisi mukaku sekarang udah bener-bener berminyak banget area T-zone-nya. Terus di sininya juga ini lumayan agak hilang tuh ya, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini udah kayak ditempel kayak gini aja, udah bedaknya juga langsung keangkat. Di sini udah hilang, terus bagian hidung tengah-tengah juga udah agak hilang. Tapi di sini walaupun emang berminyak banget, aku belum di touch up sama sekali, aku belum pakai tisu atau pakai oil paper. Jadi menurut aku kalau misalnya aku touch up gitu ya pakai oil paper tengah tisu, itu pasti bakalan on lagi gitu makeupnya. Tapi di sini kan aku nggak touch up sama sekali, jadi kayak gini kondisinya. Oke guys, di sini aku mau tarik kesimpulan aja kalau misalnya untuk ketahanannya atau untuk oil controlnya, menurut aku dia nggak 24 jam bisa mengontrol minyak di mukaku ya. Dari beberapa video yang aku udah buat tes ketahanannya, tadi dia cuman bisa sampai kurang lebih 3 jam dengan tipikal orang yang kayak aku yang aktivitasnya lumayan padat gitu ya. Padat itu dalam artian yang nggak bisa diem karena ngurus anak sama beres-beres rumah juga. Nah, tapi kalau misalnya untuk untuk dipakai sehari-hari, ini menurut aku lumayan lah, walaupun dia nggak terlalu coverage banget, nggak terlalu yang full coverage gitu. Tapi setidaknya bisa bikin makeupnya tuh kayak lebih flawless gitu. Nah, paling tipsnya kalau misalnya kalian pengen pakai bedak ini ataupun kalian udah jatuh cinta gitu ya sama bedak ini, kalian bisa melakukan touch up di saat emang udah mulai kelihatan berminyak gitu muka kalian. Kalau di aku itu 3-4 jam sekali mungkin aku bakalan touch up. Nah, kalau misalnya dikasih rating 1-10, aku mungkin kasih 8 lah, karena dia itu masih ada kurangnya gitu untuk oil controlnya. Tapi karena ini harganya juga lumayan murah, cuman 80 ribuan, jadi kalian juga nggak bakalan nyesel kalau misalnya kalian pengen beli bedak ini gitu ya untuk dipakai sehari-hari. Apalagi kulit kalian itu yang sensitif ataupun yang berjerawat, ini bisa banget kalian pakai. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!